Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa bisanin yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, wabil khusus wabibul fadilah sa'adah dan guru pemudi, para ulama yang hadir dari jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama, kuliah dan kuliah, yang kabarnya mau hadir Kiai Said, jajaran pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, pengurus cabang, pengurus anak cabang, pengurus ranting, serta seluruh banun yang saya hormati, dari unsur pemerintah yang saya hormati, gubernur, wakil gubernur, bupati, camat, kepala desa, dari jajaran akademisi yang ada di Lombok yang saya hormati, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Jadi mohon maaf ngajinya diburu sama pesawat karena nanti malam saya mesti di Malang. Soalnya ya ini Sain Romli, tempat putranya yang paling bungsu. Tapi tak sempat-sempatin karena hormat sama Tuan Guru Turmudi dan seluruh saudara-saudara NU di Lombok, para hadirin dan hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah kita ini masih punya NU, punya organisasi yang tidak muluk-muluk, organisasi yang benar-benar organisasi yang sederhana. Dilihat dari namanya, ini NU ini paling sederhana dan paling tidak muluk-muluk. Namanya cuma Nahdlatul Ulama itu aja. Ada yang serem-serem namanya, ada yang dulu ada Syarikat Islam, gagah namanya. Islam bersyarikat itu nama yang gagah. Termasuk Muhammadiyah itu gagah nama itu. Bolone Nabi Muhammad gagah. Banyak nama-nama yang gagah. Apalagi sekarang yang baru-baru ini, Ansor Tauhid, gagah namanya. Front Pembela Islam, gagah namanya. Tapi di antara nama itu ada yang tidak terlalu gagah. Apa? Nahdlatul Ulama, ya cuma Nahdlatul Ulama. Yang ulama itu kalau di kampung namanya kiai, kalau di Jawa. Kalau di sini namanya tuan guru, ya sarungnya linting, pecinya yang nggak terlalu bagus, bau rokok. Bahkan tuan guru kiai itu kalau di kampung kan utang rokok. Tapi harus kita kadang nggak ngerti. Dari nama yang sederhana ini menghasilkan sebuah kekuatan yang sampai hari ini tidak bisa dibayangkan. Menjadi kekuatan organisasi Islam terbesar di Indonesia dan bahkan hari ini terbesar di dunia. Ini tidak kebayang. Sederhana saja kasih nama Nahdlatul Ulama. Tapi ternyata setelah saya ini saring-saring dengan beberapa ulama sepuh, seiring perjalanan waktu, ternyata nama ini yang paling pas. Kenapa?
Ya karena ini menandakan untuk wadah orang yang hidup di zamannya para ulama. Kita ini kan orang yang hidup di zamannya para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Kita ini orang yang hidup di zamannya ulama. Makanya yang namanya nggak usah muluk-muluk, cukup Nahdlatul Ulama, agar kita ini nggak lupa kalau kita ini pengikut Rasulullah tapi pada pangkat muridnya ulama. Itu saja. Karena sekarang banyak sekali orang yang melampaui batas. Bahkan kadang ada yang sampai konslet segala. Kenapa? Mengikuti Rasulullah tapi lupa pada pangkatnya. Pengikut Rasulullah itu kan ada pangkatnya masing-masing. Rasulullah ini yang bawa Islam, makanya disebut utusan Allah, yang bahkan ketemu sendiri langsung dengan Allah waktu Isra Mi'raj. Nah kemudian Rasulullah ini ngajar manusia. Nah, ada manusia yang berbahagia karena ketemu langsung dengan Rasulullah. Tahu persis kehidupan Rasulullah. Ini yang rawuh siapa itu? Pengawalnya banyak. Oh, wakil gubernur. Oh, Pak Gubernur. Pak Gubernur, saya nggak terlalu kelihatan kalau dari jauh. Nah ini, jadi Rasulullah ini yang diperintah langsung oleh Allah. Nah ada orang yang beruntung bisa ketemu dan langsung diajar oleh Rasulullah. Nah, orang yang diajar langsung sama Rasulullah ini ada pangkatnya. Apa pangkatnya? Sahabat. Nah, kemudian Islam ini bergerak lagi, ditinggal sama Rasulullah. Nah, ada orang yang belajar Islam tapi nggak ketemu Rasulullah. Ketemunya cuma sama sahabat. Nah, orang yang belajar Islam dan ketemu sama sahabat ini namanya bukan ashabus sahabah lagi, tapi tabi'in, pengikut. Nah, orang belajar lagi kepada Rasulullah, nggak ketemu Rasulullah, juga nggak ketemu sahabat, ketemunya sama tabi'in. Nah, ini disebut sebagai tabi'ut tabi'in, pengikutnya pengikut. Kemudian ada orang mengikuti Rasulullah, nggak ketemu Rasul, nggak ketemu sahabat, nggak ketemu tabi'in, ketemunya tabi'ut tabi'in. Nah, orang ini disebut lagi tabi'ut tabi'in. Nah, kalau terus kita ini kira-kira kalau dalam kepangkatan pengikut Rasulullah, terus namanya apa? Yang mengikuti Tuhan Guru Turmudi misalnya. Tuhan Guru Turmudi itu mengikuti Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari mengikuti Mbah Khalil, Mbah Soleh mengikuti Mbah Asy'ari. Mbah Asy'ari ini mengikuti Mbah Khairon. Mbah Khairon mengikuti Mbah Abdul Wahid di Boyolali. Mbah Abdul Wahid mengikuti Mbah Abdul Halim Solotigo. Boyolali Solotigo tadi.
Ini apa? Apa enggak ngaji ya? Itu ngerti. Apa terus? Ya, nggak usah dituang. Nah, Mbak Abdul Halim ini mengikuti Mbak Sufyan. Mbak Sufyan mengikuti Mbak Jabar. Mbak Jabar itu mengikuti Mbak Abdurrahman Sambu di Lasem sana. Mbak Sambu ini pengikutnya Mbak Abdul Halim Benowo. Mbak Benowo ini pengikutnya Mbak Cokrojoyo Sunan Geseng, pengikutnya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga pengikut Sunan Bonang. Sunan Bonang itu ngerti Islam, itu diajari sama Sunan Ampel. Sunan Ampel mengikuti Mbak Ibrahim Asmoro Kondi, mengikuti Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir atau disebut Sayyid Jumadil Kubro, mengikuti Sayyid Muhammad, ini mengikuti Sayyid Ahmad Jalaluddin, mengikuti Sayyid Abdul Malik, mengikuti Sayyid Alawi Amri Fakir, mengikuti Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, mengikuti Sayyid Ali Khalil Qasam, mengikuti Sayyid Ali, mengikuti Sayyid Muhammad, mengikuti Sayyid Ali, mengikuti Sayyid Ahmad Al-Muhajir, mengikuti Sayyid Isa, mengikuti Sayyid Ubaidillah bin Sayyid Muhammad, mengikuti Sayyid Ali Uraidi, mengikuti Sayyid Ja'far Shadiq, mengikuti Sayyid Bakir, mengikuti Sayyid Ali Zainal Abidin, mengikuti Sayyidina Hasan Husain, mengikuti Sayyidina Ali. Nah ini yang mengikuti langsung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya inilah namanya dari ittiba gitu. Tidak berarti tabel panjang dulu. Nah, ini nggak bisa dihindari karena Islam itu akan bertahan sampai akhir zaman dan kurun pengikutnya berbeda. Nah itulah makanya kemudian di dalam Islam pengikut Rasulullah ini diatur namanya ahli sunnah wal jamaah. Nah ahli sunnah wal jamaah itu tetap aja sama sumbernya Quran dan sunnah, tapi wal jamaahnya itu beda. Wal jamaahnya Rasulullah itu ya sahabat orang Arab, hidupnya Rasulullah, makanannya sama, makanya wal jamaah Rasulullah itu bisa persis sama Rasulullah karena sama-sama orang Arab, rasnya sama, bangsanya sama. Rasul makan 3 jari, sahabatnya untuk bisa. Kenapa? Yang dimakan sama-sama kurma sama. Tapi begitu wal jamaahnya bergeser ke Lombok, tidak bisa lagi makan dengan 3 jari karena yang di sini makanannya soto. Ini prinsip wal jamaah yang kita akuti sama. Korban sahabat tabi'in masih sama-sama orang Arab bertinggal di sana. Korban unta masih bisa. Begitu wal jamaahnya Lombok yang ada sapi sama kerbau, memaksakan diri korban pakai unta, ditangkap polisi karena nyuri untanya kebun binatang. Nah ini prinsip dasar ahli sunnah wal jamaah. Jubah masih bisa dipakai oleh sahabat, oleh tabi'in, tapi masih tanahnya masih sama-sama bersih. Tapi begitu wal jamaahnya orang Lombok, begitu disuruh jubah nggak jadi nanam padi, mulek di sawah. Makanya prinsip itu berubah. Nah, ini yang kadang akhir-akhir ini orang lupa. Kenapa? Karena tidak ikut NU. Iya, tidak ikut NU. Jadi lupa kalau kedudukan kita ini hanya muridnya ulama, apalagi orang milenial. Orang milenial ini orang yang lompatannya sangat cepat. 20 tahun yang lalu saya ini kalau pengen lihat kucing Afrika itu nunggu acara flora dan fauna. Orang punya seminggu seneng ada kuda-kudaan, ada celeng-celengan gitu aja.
Api itu ada. Baca Quran aja nunggu Qurannya Pak Lurah. Pak Lurah mungkin nunggu Qurannya Pak Camat. Pak Camat nunggu Qurannya Pak Bupati nunggu Qurannya Pak Gubernur. Jadi baca Quran ini orang kampung selalu terlambat. Karena Quran itu sudah di kampung menjadi bungkus nasi. Itu dulu. Anak pondok dulu itu ya Allah, kalau jatuh cinta itu beratnya luar biasa. Orang dulu susah, kangen itu mulai surat. Pada kekasihku di penjara suci, maksudnya di pondok gitu. Aku kangen padamu. Kita terpisah jarak dan waktu, sehingga aku melihat apapun seperti melihat wajahmu. Tapi walaupun kita terpisah jarak dan waktu, aku yakin malam hari ini kita berada di bawah sinar rembulan yang sama. Oh ya, itu dulu. Lah itu dulu. Lah orang milenial nggak butuh begitu. Tinggal dipoto jepret gitu, udah dikirim. Bawahnya tulisi mah. Ini orang milenial. Lebih kan? Ini orang milenial. Cepetnya luar biasa. Gak ada lagi kok dek wajahmu seperti purnama. Gak ada. Rayuannya aneh orang milenial itu. Dek, kenapa? Apakah bapakmu sih berpenjara? Lah kenapa? Karena engkau memenjarakan aku dalam hatimu. Ini anak milenial. Lah dunia itu sekarang adanya di handphone ini, di sini. Cari dunia itu di situ sekarang. Gak perlu flora dan fauna, injeng kawin keluar itu di situ. Tengu Afrika keluar, bokong India keluar di situ. Sampai apem itu keluar. Ini dunia modern, percepatannya luar biasa. Nah, sehingga sekarang orang belajar agama pun cepatnya luar biasa. Bisa langsung dari sumbernya, tinggal cari hadis ini keluar, hadis ini keluar. Sehingga sekarang banyak sekali orang yang belajar tidak menggunakan wasilah, nggak ada, langsung melompat gitu. Lah begitu langsung belajar dari Quran dan Sunnah, akhirnya orang-orang seperti ini sekarang bermasalah, lupa pangkatnya, langsung merasa seperti muridnya Rasulullah. Langsung seperti muridnya Rasulullah. Makanya akhir-akhir ini tidak usah heran tiba-tiba banyak sekali orang yang lupa. Sahabat Rasulullah berjenggot, langsung ikut berjenggot. Sahabat Rasulullah pakai celana cingkrang, langsung ikut celana cingkrang. Tapi karena pangkatnya beda, sunnahnya juga beda. Sahabat Rasulullah ketika pakai jenggotnya ketemu dengan sahabat yang lain, cium pipi kiri, pipi kanan, mundur dikit terus dilus. Itu sunnah lesyah pada awalnya untuk menyelisih orang Yahudi. Tapi begitu sekarang jenggotnya masih di bawah. Tapi kalau dilus-lusnya ditunjuk. Ini bawah sunnah, pangkatnya beda. Ini lah untung ada NU. NU itu mengajarkan bahwa kita ini pangkatnya cuma muridnya ulama. Ya pada prinsip muridnya ulama itulah kita menjalankan sunnah. Akhirnya ya selamat. Makanya sekarang untung ada NU, coba kalau nggak ada NU konflik semua. Lah orang zikir itu kalau antara NU dan yang lain beda hasilnya. Orang zikir kalau sekarang kan kalau ikut NU kan zikirnya la ilallah. Lah sekarang orang bisa lihat langsung sunnah. Loh, sahabat ini kalau zikir kan diem begini. Nah yang nggak dia hitung sahabat itu muridnya Rasul. Kalau diem begini hatinya usul kepada Allah. Nah muridnya Tuhan turun diajak diem begini, dia tidur. Dia tidur. Makanya ini yang akhir-akhir ini ada metodologi yang salah
dalam pembelajaran agama. Ini yang kalau orang nggak hati-hati. Makanya sekarang ini banyak sekali orang yang terlalu pengen pangkat yang tinggi, lupa kalau berkedudukan sebagai muridnya ulama. Kalau di saat tempat saya, kalau muridnya ulama ya biasa aja, sudah pangkat muridnya ulama. Sholatnya masih sama persis. Cuman waktu sholatnya yang muridnya ulama mundur. Sholat zuhur mestinya jam 1, kalau muridnya ulama ya jam 2. Kenapa? Karena nunggu masih di sawah. Tanam padi, maka adzannya biasanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau udah datang ya Robbana ya Robbana. Lo kan gitu, kalau udah datang lo di Jawa ya tombo, aku capek kan namanya hati itu. Nah, itu di sini. Terus kemudian sholat Allahu Akbar. Ya beda, sholatnya sama, takbirnya sama, sinyalnya yang beda. Kalau di Lombok ini kan sinyalnya udah jauh. Wong sudah awal lu wajahkan syatrul masjidil haram, udah jauh sinyalnya, makanya sinyal sholat itu sering kalah sama sinyal bakso. Allahu Akbar. Ada bakso lewat ting bakso. Lah ini kalau jamaahnya ulama ini beda pangkatnya. Nah ini loh, makanya ulama ini gak ribet ketika ngomong. Puasa sama, puasa dimanapun sama. Khaitil abyadi, khaitil aswati. Tapi kalau muridnya ulama di Lombok, khaitil abyadi itu gak kelihatan, terhalang pohon mangga. Kalau di Arab kelihatan mau padang pasir, di sini kelihatan pohon bambu apa. Makanya kalau di sini pakai imsak. Nah, ada yang protes itu bid'ah. Masa sholat puasa pakai imsak itu nggak ada aturannya. Wong imsak itu maknanya menahan, puasa juga maknanya menahan, lo nggak bisa. Jadi kalau saya sebut nama tokohnya nanti masalah. Ya nggak bisa, puasa itu menahan, imsak memang, tapi tidak semua imsak itu puasa. Kebelet ditahan juga imsak. Imsak itu tidak semuanya puasa. Kan gitu. Nah, jangan menggunakan hukum lazim malzum. Gula itu manis, maka semua yang manis adalah gula. Enggak. Ada yang manis tapi enggak manis. Pak, ya perempuan itu disebut manis tapi nggak manis. Nah, ini loh. Prinsip-prinsip dasar seperti itu ada. Makanya terus kalau di sini ya para ulama ya sudah, daripada kamu puasanya nggak khusyuk. Kalau orang Arab di sana puasanya khusyuk karena keluar rumah lihat kadang pasir. Nah, di sini orang keluar rumah lihat jambu, lihat mangga, maka daripada kamu keluar rumah gak khusyuk, tidur aja. Dalilnya apa Kiai? Naumuso ingin ibadah. Nah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Makanya daripada ditinggal tidur terus, akhirnya kiainya pergi ke pasar beli mercon. Makanya kalau bulan puasa dator-dator ada mercon. Makanya aparat kepolisian kalau bulan puasa ada mercon, gak usah ditangkap. Karena bagi orang Indonesia mercon itu perangkat ahli sunnah wal jamaah. Ya Pak Gubernur juga tidak boleh nangkap. Nah itu biasa. Haji apa sama? Ya nggak sama. Kalau haji di sini ngantrinya 26 tahun. Makanya sebelum haji ke sana latihan dulu di alun-alun Lombok. Labbaik Allahumma hajjan ya, hajinya beneran. Ikhramnya beneran tapi kakaknya triplek, namanya manasik haji. Ini muridnya ulama pangkatnya beda. Terus muridnya ulama nggak ketemu Rasulullah. Kalau sahabat tinggal assalamualaikum ya Rasulullah. Kita kan ketemu, cuman punya sistem online namanya sholawat. Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya sholawat itu.
Makanya ketika sholawat itu sistem online, begitu dipakai namanya sholawatan. Karena orang Indonesia kalau pakai sesuatu akhirannya an. Tahlil kalau belum dipakai, kalau dipakai ya tahlilan. Sarung kalau belum dipakai, kalau dipakai sarung. Nah, yasin kalau belum dipakai, kalau dipakai ya yasin. Nah, itu aja. Oh, kita pakai an. Makanya kalau tahlil aku mau, tapi kalau tahlilan nggak mau, ya sama aja kamu punya katok, nggak mau katokan. Nah itu makanya sistemnya menggunakan sholawatan. Ya berhubung muridnya ulama di sini macam-macam, ya sholawatannya ya macam-macam. Yang penting menghubungkan murid ulama kepada Rasulullah. Nah, kalau santri ya sholawatannya kayak tadi itu. Marhaban ya nurul aini, marhaban, santri masih muda. Assalamun samirun. Udah lah yang tua. Kalau muridnya ulama ya Assalamualaikum napasnya sedot. Nah ini contoh sederhana dari makna ahli sunnah wal itu sederhana, nggak ribet gitu. Nah yang senengannya hadroh biasanya pakai terbang anakol tawa selam gini Jawa namanya isari. Nah ibu-ibu ya beda lagi, ibu-ibu ini senengannya dangdut sambil masak, maka sholawatannya ya versinya dangdut. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi Aisyah. Langsung nyantok itu pada yadi. Itu lagi nyantok ya Allah ya wailal jud Tuhan senangnya pengantin baru datang. Ini Nahdlatul Ulama yang bukan NU pasti nggak paham begini. Lah yang seneng Indianan ya Indianan. Ya Rasulullah salamun alaik. Langsung nyadar Bantarani Afataya jiratan Iwal karami Tumhi humata Tumhi India. Lain itu nggak perlu. Lain sederhana sebenarnya. Tetap Islam, gitu lah. Tapi kalau jamaahnya ulama ya begini, dan ulama nggak pernah protes. Yang suka lagi putus cinta, ya Nabi salam alaika ya Rasul ya Habib salam salawatullah benar cerita harus apa itu lagu putus asa itu. Nah itu ya itu caranya ulama yang nggak usah diprotes. Kemudian diajari sama Habib Syekh. Ini model Arab ya diterima aja sama santri. Ya Nana, ya Nana, ya Nana, ya Nana, ya Nana Nabi Muhammad. Kalau saya yang paling susah nirukan gok-goknya itu. Lah saya orang Indonesia. Kalau depannya taruhan bagusan saya, tapi pas gok-goknya nggak bisa saya. Nah itulah makanya terjadi tradisi karena orang Indonesia kadang nggak terlalu ngerti. Karena itu sholawat simtuduron model ya
Yaman, karena tidak terlalu mengerti maka menghasilkan model sholawatnya orang Indonesia. Kalau ada Habib Syekh ya sholawatan, tapi karena nggak ngerti ya dibaling bendera ya. Ini kan model baru. Dulu mana pernah ada sholawatan pakai gini-gini, nggak ada. Itu model baru. Itu sebenarnya ekspresi karena nggak mengerti. Coba kalau ngerti begini, ya berhubung nggak ngerti dikira konsen ya lo kali itu. Tung itu ya. Makanya jangan heran, bukan cuma serban, kadang bendera slang yo naik, bendera apa sepak bola ya naik. Lah kadang kalau nggak ngerti dengan tradisinya ulama seperti ini langsung protes. Apa sholawatan begitu berlebihan, gulu itu. Bahkan ada yang mengatakan musyrik. Nah ini orang tidak mengerti bahwa para ulama ketika menggunakan sholawat namanya sholawatan sampai kepada titik namanya mahabbah sampai cinta. Lihat sampai hanya sholawat saja ya cuma ngerti sholawat, tidak sampai pada tarapan cinta. Lah begitu orang yang cinta yang nggak bisa dibahas. Wong yang sholawatan ini sudah sampai pada tahapan cinta lah. Bahasa cinta itu dari dulu ya aneh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Musyrik itu. Dulu ini sholawatan bahasanya cinta kok musyrik. Iya nggak coba, jangan diukur dengan fikih. Ukur dengan bahasa mahabbah. Ya Rabbi bil Mustafa musyrik lah. Terus kalau kita bilang, "Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku." Nah itu kalau ilmu fikih musyrik, masuk gak ketemu sehari aja mati. Bahasa cinta kok diukur dengan ilmu fikih ya nggak bisa. Lagu cinta itu jangan diukur. Dulu tahun 80-an masa mudanya Pak Gubernur ada lagu cinta. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Nah itu kalau dilihat dari bahasa fikih ya rusak. Masa kepalamu segede itu mau masuk ke rahim ibu? Gak bisa. Jangan menggunakan ukuran fikih lagi karena ini sudah mahabbah. Udah gitu. Anta Samson, anta Babylon, berlebihan itu, gulu. Yang enggak, ini bahasa mahabbah kok dek, wajahmu seperti purnama. Apa ini berlebihan? Yang enggak, ini ungkapan mahabbah. Rhoma Irama kehilangan kekasihnya, punya ungkapan cinta yang musyrik. Ku tahu rumus dunia. Emang kamu ngerti rumusnya dunia? Kayak Allah aja, lu ya ribut. Ini loh. Dengan muridnya ulama kalau nggak ngerti, rewet orang-orang itu. Ya, hilang pacar, mestinya tanya polisi. Berlebihan tanyanya kepada Allah. Pacar hilang aja tanyalah kepada polisi, SMS. Jangan nanya langsung kepada Allah. Berlebihan. Tapi namanya cinta mau diomongin apa? Seandainya aku bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Lah yang masa pacar hilang itu tanya sama Allah. Nah ini makanya kalau bahasa mahabbah jangan diukur dengan bahasa apa. Pakai ini hanya ulama yang tahu. Robiah al-Adawiyah jatuh cinta, bukan main-main. Jatuh cintanya kepada Allah. Ini Robiah. Ya Allah, kalau ada nikmat buatku di dunia aku gak butuh. Berikan sama musuh-musuhmu aja. Ya Allah, kalau ada nikmat buatku di akhirat aku juga gak butuh. Berikan sama kekasih-kekasihmu ya Allah. Kalau ibadahku karena pengen surga, tutup surga itu dariku. Kalau ibadahku karena takut neraka, buka neraka, bakar aku di dalamnya. Tapi kalau ibadahku ya Allah karena aku rindu sama engkau, awas ya Allah, jangan kau palingkan wajahmu dariku. Mami sampean, ya enggak berani. Ini bahasa mahabbah. Makanya jangan diukur dengan ukuran yang
berbeda. Quran sama Quran itu kalau ukurannya, cara ukurnya beda, konslet. Siji walaupun sama Allah fisik tadi ayamin, yang satu ila Allah syai'an ayyakula lahu kun fayakun, konslet itu. Siji innallaha ala kulli syai'in qadir, sing satu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wah, ribut itu kalau ngukurnya beda. Quran sama fikih ribut kalau ngukurnya nggak benar. Quran menyatakan dengan tegas apa kata bisul haqqobil batil. Tiba-tiba kok ida fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ad-daruratu tubihul mahdurat, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Iso konslet itu kalau ngukurnya nggak pas. Enggak. Nah, beda. Sekarang Quran sama tasawuf. Quran sama tasawuf itu kalau ngukurnya beda, ya nggak bisa ribut. Contoh misalnya, ya, Quran dengan tegas menyatakan di situ, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada lain tugas manusia hidup itu kecuali ibadah. Loh kok tiba-tiba Ibnu Athaillah As-Sakandari nulis hikam itu bukaannya kayaknya beda dengan itu. Apa? Min alamatul i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudi jalal. Orang yang terlalu banyak bergantung sama ibadah, dia akan kehilangan pengharapannya kepada Allah. Ini tadi makanya orang kalau nggak ngerti pangkat muridnya ulama, ini orang salah ukurnya salah. Makanya sekarang kalau NU dibid'ah-bid'ahkan, disalah-salahkan, ini sebenarnya oleh orang-orang yang salah ukur dirinya. Pangkat muridnya ulama, gayanya kayak muridnya Nabi langsung, namanya sahabat. Nah itulah makanya kita ini tepuk tangan sing banter. Kita ini sedang membicarakan NU. Nah itu makanya mahabbah jangan diukur. Bahasa mahabbah itu memang aneh. Dalam kitab Qissatul Anbiya karyanya Ibnu Katsir dijelaskan burung pipit jatuh cinta. Kita tahu burung pipit kan yang suka makan padi itu jatuh cinta, merayu kekasihnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Dia lupa kalau Nabi Sulaiman itu ngerti bahasa burung. Burung pipit ini merayu pacarnya. Dek pipit, apa Mas Pipit? I love you. Malah pret. Begitu dipretkan, empret pipit laki-laki ini malah dek pipit. Jangan kau sepelekan cintaku. Aku mencintaimu. Kalau aku harus membuktikan cintaku dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan kerajaan ini. Kan ku porak-porandakan kerajaan ini, kan ku hancur leburkan, kan ku rebut mahkotanya, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Itu burung pipit yang segini itu. Karena cinta ngomongnya kayak burung apa aja, mau menghancurkan kerajaan. Nabi Sulaiman yang dengar itu ya kaget, ala pipit mulutmu. Ya burung pipitnya jawabnya ya enak, ya Sulaiman jangan begitulah. Aku ngerti, aku kecil nggak akan menghancurkan kerajaanmu, tapi kamu mesti ngerti. Inilah kalimat pipit kalau sedang jatuh cinta. Nah ini sebenarnya gambaran sederhana tentang makna ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnahnya tetap, tapi wal jamaahnya itu berubah. Lah kita ini wal jamaahnya ulama. Lah begitu orang dengan cara pandang seperti ini melihat muridnya ulama, dia akan salah semua, maka akan dikembalikan kepada sistem yang pernah ada di awal Rasulullah, tanpa bid'ah, tanpa tahayyul, tanpa khurafat. Tapi kenapa kemudian gerakan seperti itu ditentang para ulama? Kok ulama malah menentang model begitu? Ya karena kita ini sudah di generasinya ulama, dikembalikan ke sana. Ya konsep dalam ilmu epistemologi ini
Dokter yang rektor ini mesti paham. Kehidupan manusia itu mengalami 4 lompatan hermeneutika. Hermeneutika itu namanya yang pertama namanya real life, kenyataan hidup. Saya ngerti ya yang jalani itu. Kemudian berubah menjadi hermeneutika kedua namanya narasi cerita. Kalau yang cerita ini senangnya diceritakan baik. Nah, hermeneutika ketiga namanya historiografi, penulisan. Nah, hermeneutika keempat namanya ideologi kepercayaan. Lah orang sudah sampai di tahapan ideologi dikembalikan kepada real life hermeneutika satunya konslet. Contoh, siapa sih yang sekarang nggak ngerti ceritanya bahwa Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah? Semua tahu, cerita itu semua diceritakan. Tapi kalau saya tanya teorinya, siapa yang bisa jawab? Apa? Siti Aisyah dinikahi Rasulullah umur 10 tahun. Rasulullah umur 50 tahun. Sekarang yang saya tanya, cerita itu semua orang dapat. Yang tidak bisa diketahui, bagaimana mungkin orang usia 10 tahun kok gembira riang dinikahi sama orang 50 tahun? Ayo, dia nggak akan bisa dijawab. Kok iso orang 10 tahun menikah dengan orang 50 tahun kok gembira riang? Siapa yang bisa jawab? Psikologinya apa? Real life-nya seperti apa? Kenyataan hidupnya seperti apa? Orang umur 10 tahun dinikah orang 50 tahun kok senengnya luar biasa. Padahal sekarang selisih 20 tahun aja mau bunuh diri. Siapa teorikan? Ceritanya kita dapat, tapi suasana psikologisnya nggak bisa kita dapat. Matangnya dapat, sanatnya dapat, tapi situasi itu nggak bisa kita dapat. Ayo. Padahal Siti Aisyah paling cantik, anak konglomerat, bukan problem utang. Sayyidina Umar, orang paling keras di Jazirah Arab. Dia nggak pernah tersenyum, selalu gini wajahnya, alisnya nyambung, kelahi nggak pernah kalah. Bahkan iblis aja dengar dengar Sayyidina Umar lari. Saking kerasnya Sayyidina Umar. Kalau baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar keras, kalau Sayyidina Ali lembut, Sayyidina Utsman Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa pakai Allah? Tadi kok enggak? Loh, berarti sampai marah kelasnya Sayyidina Umar. Kalau khutbah itu orang tidak ada yang berani natap Sayyidina Umar. Pedangnya gini, ittaqullah, ini ngapain? Sampai Sayyidina Ali aja bernazar, orang kok kerasnya kayak begini. Kira-kira kalau mati ditanya malaikat mungkar nakir, jawabnya apa? Makanya meninggalnya Sayyidina Umar, kuburannya di kuping Sayyidina Ali. Malaikat mungkar nakir sopan, assalamualaikum, salam. Siapa itu? Mungkar nakir ya. Ada apa? Dia mau nanya apa? Marot buka. Ya Allah, nggak apa lagi? Udah itu aja. Jadi siapa yang keras loh? Orang sekeras itu kita tahu ceritanya bahwa beliau mengikuti Rasulullah. Yang kita tidak ngerti ceritanya, orang sekeras itu tukang kelahi kok bisa patuh sama orang yang tidak pernah kelahi. Itu nggak bisa kita cerna, nggak bisa kita cerna itu, nggak bisa. Sayyidina Abu Bakar itu konglomerat terkaya, tapi ketika Rasulullah hijrah kok dituntun sendiri ontanya, kok nggak nyuruh pembantunya. Ini sahabat Abu Bakar nuntun onta, kita ngerti ceritanya, tapi kenapa sahabat Umar kok mau nuntun, kita nggak ngerti ceritanya. Kenapa konglomerat mau nuntun unta Nabi? Siti Khadijah, pengusaha terkaya 90%, tanah Makkah miliknya Siti Khadijah, pembantunya ribuan. Tapi Rasulullah di atas gunung yang ngantar makanan Siti Khadijah sendiri.
Perempuan sekarang pasti tidak bisa mencerna. Kok bisa perempuan sekaya itu, sekuat itu, pembantunya banyak, kok ngirim sendiri, ngirim makanan sendiri ke, karena kok nggak nyuruh pembantunya. Ibu-ibu sekarang nggak bisa mencerna, karena ibu-ibu sekarang udah nggak seperti itu. Ibu-ibu sekarang suruh nyuci baju suaminya sudah nggak mau. Kenapa? Langsung diserahkan sama mesin cuci. Sehingga perempuan sekarang nggak lagi mencium keringat suaminya. Makanya suami sekarang kiri kanan istrinya nggak ngerti, karena nggak lagi mencium bau keringatnya. Kalau dulu tahu ada sehelai rambut aja tahu kalau istri dulu. Makanya ada rambut siapa ini kasih. Benar gitu. Sekarang nggak tahu, makanya suami ini yang nggak bisa dicerna. Makanya kita nggak bisa mencerna. Itu nggak akan pernah bisa dicerna oleh orang di luar sahabat. Makanya ahli sunnah wal jamaahnya para ulama membaca hadis tidak menyelam ikut memiliki generasi itu. Makanya para ulama tetap ikhlas menjadi pengikut Rasulullah di generasinya ulama. Lah akhirnya selamat. Yaitu makanya kalau mari kita kembalikan, ya nggak bisa. Di mana? Rasulullah sendiri yang menyatakan generasi terbaik itu setelah saya, terus setelahnya. Lah ibarat sungai kita ini muara itu juga campur macam-macam. Tiba-tiba sekarang mau dikembalikan, ya nggak bisa. Umat Rasulullah di muara cuma dikasih kabar sama Rasulullah apa di dalam lembar pertama di dalam ini apa? Kitab Fathul Wahab itu ditulis mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah itu dikasih ngerti dalam urusan agama. Loh, khairan di situ itu nakirah. Khairan itu kalau nakirah maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Manusia itu nggak sempurna, nggak mungkin mampu melaksanakan kebaikan yang sempurna. Makanya manusia itu kalau sempurna nggak bisa. Maka sempurnanya manusia karena adanya yang lain. Maka kebaikan manusia nggak bisa berdiri sendiri. Contoh ini, siapa yang paling baik sekarang? Di sini aja, nggak usah jauh-jauh. Yang paling baik siapa? Di sini. Ya saya. Lah iyalah sendirian dikasih mic, duduk sendiri begini, ini orang paling baik itu ya ini. Para kiai yang meletek itu. Enggak, ini fakta. Fakta di lapangan membuktikan. Saat ini saya lah orang yang paling baik sendirian dikasih mic ngomel ya apa-apa. Ya yang lain duduk di situ, saya di sini sendirian kasih minum karena orang paling baik. Itu kalau berbicara tentang kebaikan orang sini lihat saya semua. Tuan guru Tumudi aja lihat saya coba. Karena apa? Ini udah paling baik. Loh, kalau berbicara tentang tapi karena kebaikan itu nggak bisa berdiri sendiri, maka saya tidak boleh mengatakan saya lah yang terbaik. Sebab saya baik itu karena ada panitia Muskerbil yang undang saya ke sini. Dibikinkan panggung. Kalau nggak ada panitia Muskerbil manggil saya ke sini dan dibikinkan panggung, saya nggak kelihatan baik. Nah kalau sudah kayak gitu bisa ribut saya mas panik kata ya kalau nggak ada saya sampai nggak terlihat baik. Saya bilang ya kalau nggak ada saya penelitiannya juga nggak kelihatan itu bisa kelahi, itu baru baik. Dua udah ribut. Baik saya apa baik panitia? Ya kata panitia, baik saya kata panitia. Kalau nggak ada saya ya nggak ada orang di situ. Loh, itu baru dua kebaikan udah nggak jelas siapa yang baik. Yang panitia atau saya nggak jelas bisa kelahi. Nah panitia atau saya terlihat baik karena ada yang duduk di situ. Coba kalau nggak ada yang duduk di situ, nggak ada pengajian namanya. Saya mungkin makan ini disebut check on. Lah yang duduk di situ menjadi baik karena ada yang masang tenda. Kami yang tahu yang masang tenda itu tadi sholat subuh. Ya nggak tahu, jangan-jangan nggak sholat subuh.
Makanya umat Rasulullah zaman akhir ini udah nggak bisa berdiri sendiri. Haji itu terlihat paling baik. Siapa yang mengatakan haji itu jelek? Tapi naik pesawatnya orang Yahudi. Makanya jangan dihabisi orang Yahudi. Yahudi habis semua, kita pergi haji berenang. Loh, nggak bisa sekarang berdiri sendiri. Makanya sekarang ada orang-orang yang aneh-aneh sekarang umat akhir ini. Selamat Natal haram. Tapi anak istrinya disuruh ke mall cari diskonan karena hari raya Natal macam. Trompet budaya Nasrani lah. Kalau trompet budaya Nasrani lah nanti malaikat Israfil niup apa? Lah ini kan diurutkan dan panjang. Kenapa kok bisa begitu? Ulama ini kok tetap konsisten seperti ini dengan sistem pengajaran seperti itu, nggak terkecoh, terpancing dengan gerakan-gerakan model baru. Ya karena ulama ini punya namanya pondok pesantren. Pesantren inilah yang mengajarkan ulama tetap punya mas'ul namanya yakhshallah innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Lah itulah di pesantren inilah pembentukan karakter yakhshallah. Dunia modern gampang mencetak ulama tinggal baca saja tapi tanpa yakhshallah. Makanya kalau ulama tanpa yakhshallah, tanpa mas'ul, ulamanya enggak makrifat, ulamanya nakiro. Loh, kalau dalam bahasa ilmu ulama kalau nakiro kan bahaya kalau ditaruh depan. Wong nakiro kalau dijadikan mubtada, ya nggak bisa. Mubtada itu harus makrifat. Mubtada nakiro nggak bisa, mubtada harus makrifat. Nah, kalau mubtada kok di nakiro, khobarnya mubtada, percaya sama huwa. Percaya sama huwa kalau khobarnya mubtada. Lah kalau tanpa yakhshallah ya nggak bisa rofa. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kenapa bisa rofa? Ya karena ada yakhshallah. Nah, ini nama konsisten. Nah ini pandangan yang sederhana tentang kenapa kemudian Nahdlatul Ulama ini semakin berkembang. Karena apa? Karena mengajarkan Islam sesuai dengan basicnya pada pangkat muridnya ulama. Nggak melompatnya, nggak kejauhan. Nah yang lain kejauhan lompatannya. Makanya kalau melompatnya kejauhan, ya berbahaya. Nah itulah yang bisa saya sampaikan. Karena apa? Saya sudah dikejar pesawat. Saya harus ke Malang, karena nanti malam call-nya ya Mustain Romli. Tanggal 20 saya ke Solo, udah 21 balik ke Sumbawa. Makanya kalau ingin tahu terusannya ngaji ini, besok nyebrang aja ke Sumbawa. Tunggu di sana biar dikasih makan sama Pak Wabub atau Pak Bupati ya. Pak Wabubnya ada ternyata. Nah itu besok kalau sampai ke sana semua disembelihin sapi. Ya, nah ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga semuanya dapat ridho Allah dan menghasilkan pengurus-pengurus NU yang bagus. Saya doakan nanti jadi pengurus yang bermanfaat, bermartabat. Artinya kalau dalam ilmu kepemimpinan tetap bisa rofa. Rofa itu ada dhammah, wawu, alif, sukun, nun, punya kekuatan di atas, wawu konsolidasi di bawahnya matang, punya sukun, nun keseimbangan, punya kejujuran, punya alif. Biar kalau dhammahnya kuat, ketemu jamak taksir juga kuat, ketemu isim mufrad juga kuat, ketemu jamak muannas tetap salim. Soalnya sekarang banyak yang ketemu jamak muannas nggak salim. Makanya karena rofanya nggak jadi, kebanyakan mengikuti i'rab itu oportunis. Perubahannya nggak bisa ditebak, tergantung amil yang masuk. Lo kan i'rabun taghyiru akhiril kalim takdirun aw lafdhun li amilin
Oh, 5 tuh deh si Rob itu ya suka-suka diajak, tergantung amplopnya. Lah iya. Ya semoga semua ya ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad